Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 13 Bioteknologi dengan anggota yaitu Dian Pengestuti dan Raisa Zumalazen ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai kode etik bioteknologi atau bioetik. Poin-poin isi pembahasan meliputi 1. Persepsi masyarakat dalam bioteknologi, 2. Keamanan rekayasa genetika, dan 3. Moral kode etik bioteknologi. Persepsi masyarakat terhadap bioteknologi merupakan salah satu faktor kritis dalam komersialisasi produk-produk bioteknologi, karena hal ini akan mempengaruhi arah inovasi, kecepatan difusi produk, dan jasa bioteknologi. Reaksi publik yang negatif terhadap suatu produk atau penerapannya dapat memperlambat pencapaiannya ke pasar. Persepsi publik terhadap bioteknologi bukan hanya merupakan hal yang penting, namun juga suatu yang kompleks. Persepsi publik juga mencakup isu-isu dengan kisaran yang luas, seperti masalah keamanan dan lingkungan, etika, hukum, sosial, dan ekonomi. Dampak persepsi publik pada bioteknologi komersial ini tidak dapat secara murni diukur dengan dasar-dasar ilmiah. Dampaknya dapat besar, meskipun jika diukur secara ilmiah nampaknya tidak berarti. Di samping itu, publik sendiri bukan satu kesatuan yang tunggal, tidak mewakili satu kesatuan kepentingan, sikap, dan nilai-nilai yang homogen. Karena itu, berbagai tanggapan publik harus tepat ditimbang sebelum suatu produk bioteknologi memasuki tahap komersial. Perkembangan bioteknologi ini tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai penyedia dana penelitian untuk meningkatkan pengetahuan, kualitas, dan kemajuan bioteknologi di Indonesia. Selain dukungan dana, pemerintah juga berperan dalam memberikan kebijakan yang berkaitan dengan bioteknologi. Namun, kebijakan tersebut terkesan memperpanjang proses administrasi yang dilalui. Contohnya di bidang biotek tanaman. Moratorium yang diharuskan oleh pemerintah pada uji coba lapangan dan budidaya tanaman rekayasa genetika telah menghambat investasi di bidang bioteknologi. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan keterjaminan genetically modified organisme atau GMO atau produk rekayasa genetika atau PRG melalui pembentukan perangkat regulasi yaitu peraturan perundang-undangan terkait produk rekayasa genetika. Perangkat regulasi ini memiliki tujuan utama yaitu menjamin pemanfaatan produk rekayasa genetika yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kemudian, perkembangan pemanfaatan teknologi rekayasa genetika telah menghasilkan produk rekayasa genetik yang memiliki sifat-sifat baru yang diinginkan untuk mengatasi kendala dalam memenuhi kebutuhan pangan yang lebih berkualitas serta bersaing. Nah, kemunculan PRG ini mampu memenuhi permintaan kebutuhan pangan khususnya kedelai, namun di sisi lain, produk tersebut mungkin memiliki potensi sisi buruk dalam jangka waktu yang panjang. Penelitian tentang produk rekayasa genetika, terutama pangan, sangatlah penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan peredaran PRG sudah mulai meluas di masyarakat, sedangkan PRG masih dianggap sebagai barang yang beresiko dan menimbulkan kontroversi. Namun demikian, perkembangan bioteknologi dalam bidang pertanian ini memiliki potensi yang menguntungkan. Rekayasa genetika ini membuka peluang yang luas bagi pemulia untuk mengakses gen dan trait baru dari sumber yang eksotik dan beragam untuk dimasukkan ke dalam varietas atau hibrida unggul. Nah, tujuan utama dari perakitan produk rekayasa genetika ini yaitu untuk mengatasi berbagai permasalahan pangan yang dihadapi di berbagai belahan dunia karena pertumbuhan penduduk yang semakin pesat termasuk Indonesia. Topik selanjutnya yaitu tentang keamanan rekayasa genetika. Pesatnya perkembangan teknologi rekayasa genetika telah memberikan manfaat untuk menghasilkan produk bioteknologi atau PRG. Pemanfaatan produk rekayasa di Indonesia telah diatur dan harus memenuhi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang pertama dikeluarkan terkait produk rekayasa genetika ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Pada pasal 13 di undang-undang ini menyatakan bahwa pangan atau bahan baku dari hasil rekayasa genetika wajib memeriksakan keamanan bagi kesehatan manusia. Peraturan mengenai keamanan hayati lebih lengkap diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2005
tentang keamanan hayati, produk rekayasa genetika. Ruang lingkup dari peraturan ini yaitu mencakup jenis dan persyaratan produk rekayasa genetika, baik penelitian dan pengembangan, pemasukan dari luar negeri, pengkajian, pelepasan, dan peredaran, serta juga pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian produk rekayasa genetika. Selain keamanan pangan, tanaman PRG dikhawatirkan akan menyebabkan gangguan keamanan terhadap lingkungan hidup, seperti timbulnya gulma super akibat perpindahan gen tanaman, menyebabkan erosi genetik, serta berdampak negatif terhadap organisme yang bukan sasarannya. Keamanan lingkungan ini merupakan suatu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya resiko yang merugikan. Data dan dokumen keamanan lingkungan tanaman PRG meliputi informasi genetik dan juga informasi keamanan lingkungan, di mana informasi genetik yang diperlukan berupa mengenai elemen genetik, sumber gen, sistem transformasi, dan stabilitas genetik. Sedangkan informasi keamanan lingkungan terdiri dari dampak terhadap organisme non-target, juga dampak terhadap keanekaragaman hayati. Poin pembahasan selanjutnya itu mengenai moral kode etik bioteknologi atau bioetika. Dalam mengembangkan bioteknologi, etika bioteknologi harus mendapat perhatian utama. Bioetik merupakan suatu ilmu yang mempelajari moralitas perilaku manusia dalam bidang ilmu pengetahuan yang menawarkan pemecahan masalah untuk konflik moral. Fungsi dari bioetika ini adalah sebagai pemandu, pengawalan, pemantauan, serta pengawasan terhadap pembuatan produk bioteknologi. Berdasarkan Kemenristek nomor 112 tahun 2009, menyatakan bahwa bioetika adalah ilmu hubungan timbal balik sosial yang menawarkan pemecahan terhadap konflik moral yang muncul dalam penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya hayati. Untuk itu, diperlukan rambu-rambu berperilaku atau etika bagi para pengelola ilmu pengetahuan yang bergerak di bidang biologi molekuler dan juga teknologi rekayasa genetika. Contoh konkret dari bioetika yaitu jika dokter berkata bahwa aborsi merupakan perbuatan yang salah atau immoral, maka apa yang dibicarakannya itu adalah masalah moral. Tetapi, jika seorang dokter ahli obstetrik ginekologi menimbang-nimbang apakah akan melakukan aborsi atau tidak terhadap pasiennya yang hamil dengan disertai penyakit jantung atau ginjal yang berat, maka itu adalah masalah etika. Dalam kasus nyata seperti itu, maka pandangan moral yang menyatakan bahwa aborsi itu salah atau immoral dapat dikritisi dan dianalisis secara sistematis dan rasional guna didapatkan justifikasinya. Dalam pelaksanaan bioetika di Indonesia, pemerintah Indonesia mendirikan Komisi Bioetika Nasional atau KBN. Komisi Bioetika Nasional ini didirikan pada bulan September tanggal 17 tahun 2004 dengan bergabungnya 3 keputusan Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, dan juga Menteri Pertanian. KBN ini bertujuan untuk menjadi tempat membahas isu-isu mengenai bioetika. Tugas Komisi Bioetika Nasional ini berupa memajukan telah masalah yang terkait dengan prinsip bioetika, memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai aspek bioetika dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek yang berbasis ilmu pengetahuan hayati, serta menyebarluaskan pemahaman umum mengenai bioetika. Fungsi dari Komisi Bioetika Nasional ini sudah diatur dalam pasal 3 Peraturan Perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2006. Yang pertama yaitu penelaahan prinsip-prinsip bioetika dalam memajukan iptek, peninjauan etika terhadap arah perkembangan iptek, pemberian pertimbangan kepada pemerintah, pengembangan pedoman nasional bioetika, pelayanan informasi dari dan kepada pemerintah masyarakat luas, penguatan jaringan antar kelompok, penyelenggaraan kerjasama di forum internasional, serta penyelenggaraan fungsi-fungsi lain di bidang bioetika yang berkaitan dengan tugas komisi. Baik, itu tadi presentasi yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menyimak dan juga mendengarkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.